Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat serta nikmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba mempelajari berbagai hal ya tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang saleh yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita sebagai orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera di yaumul mahsyar ya. Di akhirat nanti ya, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Iddream yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada, melanjutkan kajian kita tentang Tarbiyatul Aulad atau mendidik anak ya di dalam Islam, yang merujuk ya kepada kitab yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasih Alwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Di episode sebelumnya kita sudah kita sudah membahas tentang pentingnya pernikahan di dalam Islam, dan kemudian juga kita sudah bahas bagaimana menentukan pilihan ya, pilihan pasangan hidup ya, di mana ini menjadi penting karena inilah yang menjadi pangkal awal dari konsep Tarbiyatul Aulad atau pendidikan di dalam Islam. Jadi kalau mungkin teori-teori pendidikan yang ada di barat ya, itu hanya fokus kepada anak untuk menjadikan anak ini hebat begitu ya. Tetapi di dalam Islam ketika kita berbicara konsep pendidikan, konsep pengajaran ya, konsep manusia yang hebat itu dimulai dari benih ya, bahkan sebelum benih, bahkan pemilik benih itu itu dimulai dari orang tua mereka yang diawali dengan gerbang pernikahan. Dan sudah kita bahas juga ya bagaimana seharusnya kita ketika memiliki tujuan ingin memiliki anak yang soleh, tujuan ingin mendapatkan keturunan yang baik-baik, keturunan yang mampu mewarisi kita ya, mewarisi kita untuk untuk mengembangkan ya, untuk menegakkan kalimat Allah ya, sebagaimana yang diminta oleh Nabi Allah Zakaria alaihissalam ya, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta diberikan keturunan, yang dia minta adalah, yang dikhawatirkan adalah ya, redaksi yang digunakan adalah bahwa ia membutuhkan seorang mewaris ya, seorang ahli waris, yaitu mewarisi agama, mewarisi risalah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian ya, oleh keturunan ini disebarkan. Itu sebetulnya yang menjadi tujuan kita, kenapa kita ingin memiliki keturunan seharusnya. Karena kalaulah bukan itu yang menjadi landasan kita, maka anak
yang dilahirkan ya tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita di akhirat. Mungkin di dunia jadi orang kaya, mungkin dia jadi orang yang berada, bercukupan, berkedudukan, tetapi karena dia tidak kenal agama, dia tidak paham Islam, dia tidak tahu syariat, maka kemudian apa yang dilakukannya menjadi sia-sia, tidak bernilai amal saleh. Meskipun dia baik begitu ya, tapi karena Islam dia tidak paham Islam, dia tidak tahu syariat, bahkan mungkin dia tidak tahu siapa Tuhan yang benar, maka itu tidak akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya menjadi salah satu kunci juga ini ya di dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang baik, keturunan yang bagus, keturunan yang saleh adalah ketika seorang lelaki memilih istri. Nah, ini babnya khusus. Kalau bab sebelumnya kan berbicara lelaki dan perempuan. Tetapi dalam bab ini khusus ya, bagaimana seorang lelaki ketika dia memiliki tekad ya, niat untuk melahirkan ya dari sulbinya keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang baik. Nah, ada salah satu anjuran, ada salah satu keutamaan di dalam syariat Islam untuk menentukan atau memilih ya, karena kan kalau berbicara pernikahan, lelaki ini dihadapkan kepada banyak pilihan. Salah satu pilihan yang juga ini menjadi bagian pembahasan dalam syariat adalah apakah dia akan memilih seorang gadis ya, untuk menjadi pendamping hidupnya, ataukah dia akan memilih janda. Nah, kan dua itu ya, nggak ada di antara dua ini. Kalau istri orang kan haram. Jangan istri orang ya, dalam pinangan orang hanya haram. Maka pilihannya kalau nggak gadis atau janda. Nah, ternyata sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam Islam ada anjuran, ada keutamaan yang berbeda kedudukan antara janda dan gadis ya, ini dalam konteks tarbiyatul aulad ya, bagaimana melahirkan keturunan yang baik. Ini kita tidak berbicara diskriminasi ya. Kalau gitu Abi Genji gimana nih nasib para janda, itu babnya lain ya, itu babnya ceritanya beda. Tapi ini kita berbicara konteks bagaimana keinginan kita untuk melahirkan keturunan dan generasi yang saleh, generasi yang baik, generasi yang kuat ya, generasi yang mendukung konsep khair ummah begitu. Maka disinilah ya anjuran di dalam Islam bahwa seorang lelaki dianjurkan untuk memilih seorang gadis daripada janda. Jadi hal tersebut termasuk dalam arahan dalam Islam ya, memilih istri yaitu lebih mengutamakan mereka yang disebut dengan gadis atau bikr ya dalam bahasa Al-Qur'annya, daripada kemudian menikahi seorang janda atau saib ya. Nah, karena memang ya, ada hikmah yang agung dan manfaat yang besar ya, ketika dihadapkan pilihan antara janda dan gadis, ketika memilih gadis, ya, ini ada hikmah yang besar, ada manfaat yang besar di dalamnya. Nah, manfaat dari anjuran ini adalah melindungi keluarga dari hal-hal yang bisa menyusahkan kehidupan dan menjerumuskan diri dari berbagai bentuk permusuhan. Nah, ini konteksnya ya. Kan begini loh sahabat Adrim ya. Ini kita compare ya antara gadis dan janda. Kalau janda, apalagi kalau janda hidup, ya cerai hidup ya, misalnya ada mantan. Nah, ada mantan suami nih. Nah, kadang-kadang dalam beberapa kasus istri yang menggugat cerai, suami ya, dengan berbagai alasan, apalagi alasannya orang ketiga begitu ya. Nah, dalam kasus itu ya bisa saja mantan suaminya masih cinta berat, masih ada api cemburu di dalam hatinya ketika kemudian dia dapati mantan istrinya menikah lagi dengan orang lain. Maka yang jadi korban siapa? Suami barunya. Nah, ini kan banyak cerita, banyak berita di media sosial, di media-media kita itu kasus-kasus ya kriminal, pembunuhan, kekerasan ya, karena masalah ini.
mantan suami cemburu kepada suami baru istrinya. Padahal suami barunya nggak tahu apa-apa. Suami barunya hanya menerima, ya. Dia tahulah kondisinya ini sudah janda. Tapi karena kasus begitu kemudian terjadi. Di satu sisi itu, di sisi lain juga, ya ini sebagai contoh ya bagaimana permusuhan-permusuhan bisa muncul ketika seseorang menikahi janda gitu ya. Ini sekarang ini kadang-kadang kalau berbicara janda ya, ini yang terbaru ya. Ini yang terus saya kadang dengarnya juga gini. Ya seperti yang terjadi di mana nih, di Sulawesi ya, di Makassar ya. Ada seorang janda dan diperebutkan begitu ya oleh dua orang laki-laki yang sama-sama sudah punya istri gitu ya. Ya, yang satu adalah dua mereka ini statusnya PNS semua gitu ya. Yang satu kepala Satpol PP, yang satu ASN di Dishub ya, dan si jandanya adalah pekerja di ASN di Dishub ya. Endingnya adalah ya, si ASN yang di Dishub ya kemudian dibunuh ya, ditembak oleh pembunuh bayaran oleh saingannya ya, oleh lelaki yang juga sama-sama mencintai janda tersebut, yaitu kepala Satpol PP Makassar kalau nggak salah ya. Nah, dan ini kan menjadi gambaran, meskipun katakanlah ya statusnya sah ya, dia tidak punya suami dan sah juga suaminya meninggal katakanlah begitu, tapi ternyata yang menyukainya gitu ya banyak ya. Dan ini penyukainya itu para pria beristri biasanya gitu. Lalu kemudian bisa jadi ya, ketika kita memutuskan mencintai dia, ya, memilih dia sebagai istri, nah ada orang yang merasa sakit hati, muncullah permusuhan karena ini. Nah, itu yang jadi persoalan. Dan banyak lagi ya, belum lagi ditinjau dari misalnya sisi anaknya gitu kan. Ada anak yang ternyata tidak suka ibunya menikah lagi, atau ibunya dinikahi oleh orang yang dia tidak suka. Ya mungkin dia nggak masalah ibu nikah lagi, tapi ternyata dia nikah dengan orang yang tidak disukai. Ya, bagaimana kalau ternyata janda ini adalah ibunya teman kita? Biasanya jadi teman, tahu-tahu jadi manggil bapak, kan nggak lucu gitu. Nah, sehingga kemudian terjadi konflik dan permusuhan. Nah inilah yang kemudian yang dimaksud ya hikmah atau manfaat yang besar dari keputusan seorang laki memilih gadis ketimbang janda. Nah, memang di satu waktu ya bisa menguatkan jalinan cinta suami istri ya, karena gadis itu akan, nah di satu sisi ya, bahwa yang namanya gadis ya, ini bisa menguatkan jalinan cinta suami istri karena tabiatnya yang namanya gadis itu memberikan semua bentuk kehalusan dan kelembutan kepada orang yang pertama kali ya, hadir dalam hidupnya sebagai seorang kekasih. Jadi first love ya, atau cinta pertama bagi seorang wanita, ini bicara tabiat ya seorang wanita. First love itu luar biasa. Makanya kan ada istilah CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Karena bagi seorang wanita dalam tabiatnya, cinta pertama itu begitu berkesan. Sehingga ketika seorang lelaki menjadi cinta pertama si wanita yang menjadi istrinya, ya, si perempuan ini ya, dan si laki-laki ini menjadi suaminya, maka menurut tabiatnya si wanita akan mencurahkan segala bentuk kehalusan, kelembutan, ya, kasih sayang, penjagaan kepada suaminya, karena dia adalah first love-nya, cinta pertamanya. Nah, begitu. Nah, berbeda dengan wanita yang sudah berstatus janda, terkadang sudah tidak lagi memiliki kelembutan yang sempurna pada pasangan yang kedua, apalagi misalnya pasangan yang pertama ada trauma, ada trauma, mungkin pernah di KDRT-in gitu ya, atau mungkin terlalu cinta dengan pasangan yang pertama, katakanlah suami pertamanya baik banget, masya Allah, ya, saleh banget, meninggal. Cintanya itu luar biasa si istrinya sama suami pertama, dapatlah suami kedua tidak sebaik dan tidak sesoleh suami pertamanya. Maka bisa jadi ya,
sikapnya, pengabdiannya, kecintaannya tidak sepenuhnya diberikan kepada suami keduanya. Ini yang harus dicatat ya. Nah, kecintaan dan keterikatan hatinya tidak sempurna karena memang ada perbedaan yang besar antara akhlak pasangan yang pertama dengan yang kedua. Contohnya tadi lah. Kita suami pertamanya lebih baik ya daripada suami keduanya. Tentu sikapnya akan berbeda. Maka tidak asing lagi kalau kita kemudian ketika melihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya kalau kita lihat di dalam, Anda bisa lihat lah ya di video-video yang ada di iDream yang membahas tentang istri keluarga Nabi ya, ada bab yang membahas tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW begitu mencintai Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah ya mendapati kenyataan bahwa Rasulullah adalah cinta pertamanya. Maka segala bentuk perhatian, kasih sayang, bahkan kecemburuan begitu ya, dia berikan kepada Rasulullah SAW. Ya, ini kalau berbicara bukti ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun ya, qad ukila minha. Wahai Rasulullah, seandainya ya, engkau melihat ya, lalu kemudian melihat dan mendapati ada sebuah lembah yang di dalamnya ada sebuah pohon ya, dan pohon itu ternyata sudah ada yang pohon itu sudah di daerah situ sudah ada gembala, atau pohon itu sudah dimakan unta. Lembah itu sudah ada yang menggembalakan unta di situ. Nah, lalu kemudian wajadda sajaral lam yu'kal minha. Lalu kemudian di satu sisi Anda menemukan lagi satu area, di situ juga ada pohon, tapi pohon di situ belum ada penggembala atau unta yang datang ke situ. Nah, ya. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan fi ayyaha kunta turti'u ba'irak. Kira-kira di mana Anda akan mengembalakan unta Anda? Ya, Rasulullah misalnya, ini ilustrasinya. Ya, Anda bawa unta wahai Rasulullah. Kemudian ada dua lembah. Satu lembah di situ ada pohon yang sudah dimakan ya, sama gembala gitu ya. Satu lagi ada lembah yang situ pohonnya masih utuh ya, belum ada nyentuh. Kira-kira kalau Anda punya unta itu bawa kemana ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan qala ya, berkata Rasulullah fil ladzi lam turta' minha. Tentu saya akan mengembalakan unta saya di tempat yang memang masih perawan. Begitu ya. Tempat yang masih utuh ya. Tempat yang belum sentuh. Apa kata Sayyidah Aisyah? Qalat ya. Ya, qalat radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah, fa'ana ya, maka sayalah itu lembah yang belum disentuh itu, lembah yang masih perawan itu. Nah tentu ya riwayat ini menerangkan bagaimana utamanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di samping istri-istri Nabi, karena Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang ketika dinikahi statusnya adalah masih gadis. Masih gadis, yang lainnya statusnya janda. Bahkan istri pertama Rasulullah Sayyidah Khadijah janda. Janda dari dua lelaki, bahkan Sayyidah Aisyah itu, Sayyidah Khadijah itu sempat menikah dua kali. Ya. Lalu kemudian Rasulullah itu adalah lelaki ketiga yang hadir dalam kehidupan Sayyidah Khadijah. Nah, apalagi istri yang lain ya semuanya janda, semuanya adalah bukan seorang gadis. Hanya Sayyidah Aisyah saja yang seorang gadis. Nah, beliau pun menjelaskan beberapa hikmah dari menikahi seorang gadis dalam sebuah sabdanya. Jadi Rasulullah SAW juga memang ya, di dalam hadisnya pernah menyebutkan keutamaan memilih gadis daripada janda. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan, "Alaikum bil abkar." Nah, hendaklah kalian menikahi para gadis. Ya. Ya, fa innahunna, ya, karena mereka a'zabu afwahan. Ya. Mereka itu lebih manis. Ya, lebih manis tutur katanya, cara bicaranya.
wa antaku arhaman, ya, dan lebih banyak melahirkan anak. Warda bil yasir, dan mereka lebih ridho dengan yang sedikit, ya. Artinya kalau yang masih gadis ya umumnya begitu, ya, umumnya ya kata Rasulullah, ya, cara bicaranya lebih manja gitu, ya, karena efek first love itu. Yang kedua juga lebih lebih besar kemungkinannya untuk kemudian melahirkan anak yang banyak, ya, dari dibandingkan janda. Kalau janda kan, apalagi kalau udah punya anak, ya, udah agak berumur begitu, untuk melahirkan itu beresiko gitu. Tapi kalau yang masih gadis, ya umurnya masih sebaya atau lebih sedikit lah begitu, ya, potensi untuk melahirkan keturunan yang banyak masih besar, karena Rasulullah membanggakan kaum muslimin, umatnya yang punya keturunan banyak. Ya, salah satu yang dibanggakan Rasulullah adalah di hadapan Allah umatnya banyak, begitu, ya. Dan kalau saya lihat punya guru-guru saya itu banyak yang memang berpegang kepada hadis itu, ya, punya keturunan banyak, walaupun hanya dari satu orang istri. Ada juga yang dari beberapa orang istri, ya. Dan kemudian mereka juga umumnya, ya, namanya gadis, ya, karena yang dihadapinya adalah suami first love-nya, ya, biasanya kalau gadis itu cenderung lebih ridho dengan yang sedikit, ya, seandainya hidupnya pas-pasan, ya, nafkahnya tidak terlalu ini cukup sih, cuman nggak berlebih aja gitu, itu masih bisa toleran, ya. Kalau bicara kurang semua juga pasti akan rame, kan, ya, orang kalau dikurang nafkah namanya kurang, ya pasti rame. Tapi kalau cukup begitu, tidak sekali cukup dan tidak berlebih, maka bagi mereka masih oke. Apalagi kalau kemudian diberikan kelebihan-kelebihan, ya. Nah, kalau yang sudah janda umumnya mereka sudah merasakan bagaimana getirnya rumah tangga kalau hidupnya pas-pasan, ya, punya keinginan besar, ya, ternyata suaminya juga nggak bisa support begitu, ya, memenuhi keinginannya, maka ini ceritanya jadi beda. Apalagi kalau berbicara gadis, kalau dia punya anak begitu, ya, janda, kalau punya anak bawaan dari suami sebelumnya, maka ini menjadi pertimbangan juga, ya. Kalau dikasih nafkah pas buat dirinya, dia mikir anak saya gimana. Maka nanti terjadi debat, ya. Bang, abang ini ngasih nafkah cuman buat saya doang, anak saya ini gimana? Kata suami, anak itu kan, anak kamu kan tanggung jawab bapaknya. Nah, ini udah lain cerita nih. Dan muncul isu, oh kalau gitu kamu nggak sayang sama anak saya, cuma sayang saya doang. Nah, gitu ceritanya. Maka terjadilah konflik biasanya, karena mereka nggak ridho itu. Inilah konsep yang dimaksud dengan ini kata Rasulullah, ya, warda bil yasir, mereka lebih ridho kepada yang sedikit. Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada para sahabat, ya, yaitu ada sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu, bahwa menikahi gadis itu akan menimbulkan kecintaan, memperkuat aspek kesucian dan kewibawaan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, di dalam riwayat tentang bagaimana Rasulullah SAW, ya, memerintahkan Jabir, ya, atau memberikan saran kepada Jabir, Sayyidina Jabir bin radhiyallahu anhu, agar menikahi gadis, ya. Ya, Rasulullah pernah berkata kepada Jabir, ya, wahai Jabir, apakah engkau telah menikah? Jabir menjawab, sudah wahai Nabi. Ya. Kemudian ini care-nya Nabi begitu, ya. Lalu kemudian Nabi bertanya, dengan gadis atau janda? Lalu Jabir menjawab, dengan janda wahai Nabi. Nabi kemudian bertanya lagi, kenapa bukan dengan gadis saja? Engkau bisa bercengkrama dengannya, dan dia bisa bercengkrama denganmu. Lalu kemudian Jabir menjawab, sesungguhnya dulu waktu perang Uhud, ayahku tertawan wahai Rasulullah, dan dia meninggalkan 7 orang wanita. Ya. Maka aku nikahi seorang yang mencakup semuanya, ya, yang serba bisa mewakili mereka dan bertanggung jawab kepada mereka. Nah, jadi Sayyidina Jabir radhiyallahu anha ketika ini Rasulullah kan nanya, kenapa nggak nikah sama gadis, kan? Ya, kamu bisa bercengkrama dengan dia juga begitu, ya, bisa bermanja-manja ria, menimbulkan kebahagiaan. Maka kemudian kata Sayyidina Jabir, wahai Rasulullah, ya, saya itu punya saudara banyak, ada 7 perempuan yang menjadi tanggungan saya setelah bapak saya
tertawan di perang Uhud. Maka kemudian saya memilih perempuan ya, yang dewasa begitu ya, yang mengerti situasi rumah tangga supaya kemudian bisa membantu dirinya mengurus 7 tanggungannya itu. Maka kemudian atas dasar itu Rasulullah SAW mengatakan, engkau benar wahai Jabir, kalau gitu mantap. Ya, mantul gitu ya. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari percakapan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu adalah bisa jadi menikahi wanita yang telah menjanda itu lebih baik daripada menikahi yang masih gadis ya, dalam kondisi tertentu. Sebagaimana kondisinya Jabir ya. Ya mungkin adalah laki-laki ya, statusnya yatim ya dari kecil ya. Dari SMA udah yatim nih, dan dia punya tanggungan adik-adik ya. Ada 5 orang adik-adiknya yang masih kecil-kecil begitu. Maka kemudian ketika dia menikah ya, dia pikir kalau saya nikah sama gadis nanti malah berantem sama adik-adik saya. Gitu ya. Apalagi umurnya gak jauh beda. Mendingan nikah yang sama yang sudah janda, yang sudah punya pengalaman bagaimana mengurus keluarga begitu. Nah, itu tidak masalah. Bisa jadi yang seperti itu malah lebih bagus ya. Hal itu dan itu merupakan bagian dari perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ya. Ayat yang kedua ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Namanya seorang muslim ya, prinsipnya adalah saling membantu, saling menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Menolong kebaikan dalam menolong sesama muslim dalam urusan kebaikan dan takwa. Bahwa kita memiliki tanggung jawab misalnya ya, kemudian mencari wanita. Nah, si wanita ya, ini terlepas dari janda ataupun gadis ya, kalaulah dia paham konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, bahwa Allah memerintahkan saling membantulah kamu dalam urusan takwa dan dalam urusan kebaikan. Nah, maka walaupun gadis, kadang-kadang kalau berbicara ya, mau gadis mau janda, kalau nggak paham konsep ini ya tetap aja apa yang diharapkan oleh suaminya nggak terlaksana. Dia pengen punya saudara banyak, punya adik yang harus yang masih ditanggung gitu kan. Nikah sama wanita yang nggak ngerti konsep ini, bahwa seorang muslim pada dasarnya Allah perintahkan untuk saling membantu dalam urusan kebaikan dan takwa. Termasuk ketika menikah, istri mengamalkan ayat ini kepada suaminya, suami mengamalkan ayat ini kepada istrinya. Jadi kalau nggak paham ini ya, mau gadis mau janda ya tetap aja pada akhirnya kemudian menimbulkan konflik juga. Oleh karena itu yang perlu disadari adalah ya Anda yang berstatus janda maupun gadis ya, maka fahamilah konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seorang muslim, seorang mukminah ketika dia menjadi seorang istri ya, ayat ini ya, tetap diamalkan ya, bahkan harus lebih kuat lagi, bahwa suami punya masalah maka bantu suami menyelesaikan masalahnya. Suami punya tanggungan ibu yang sudah menjanda misalnya, maka bantu suami untuk membantu mengurusi ibunya. Bukan malah kemudian sibuk dengan ibunya sendiri lalu kemudian mengabaikan mertuanya. Itu nggak boleh. Apalagi mertuanya sudah nggak ada, ibunya udah nggak ada, yang tersisa tinggal ibu mertuanya. Maka maksimalkan bagaimana dia bisa membantu suaminya mengurus ibunya, atau mengurus adik-adiknya, atau mengurus kerabatnya yang memang mungkin ada masalah ya. Demikian juga dengan suami ya, bahwa memang kita diamanahkan untuk menjaga keluarga kita ya, apalagi kalau berbicara mawaris ya, orang tua yang laki-laki udah nggak ada ya, ada adik yang harus menjadi tanggungan kita. Memang kita utamakan mereka, tetapi di satu sisi kita harus paham juga mungkin ada kerabat dari istri kita yang perlu bantuan, ada masalah. Maka juga kita harus memegang konsep ini, namanya seorang mukmin. Kalau ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ditempatkan di surganya Allah. Jadilah orang yang memiliki perasaan yang sensitif, halus untuk mengulurkan bantuan. Jangan mentang-mentang itu kan kerabat suami, kerabat istri, itu urusan mereka, itu nggak boleh. Konsepnya tetap seorang muslim adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, kemudian salah satu syariat dan anjuran untuk memilih pasangan yang tepat dan baik, ya, membentuk generasi yang saleh. Tadi kan babnya janda atau gadis, ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan di dalam pernikahan, ya, di dalam memilih pasangan adalah pastikan, ya, kalau kita memilih gadis sekalipun, ya, kita pastikan dia adalah wanita yang subur. Nah, ya, apalagi janda gitu kan, pastikan juga, ya, dia berpotensi, ya, untuk melahirkan keturunan kita. Di dalam Islam, ya, arahnya begitu, ya, bagaimana pernikahan kita ini bisa menghasilkan keturunan. Karena memang kalau berbicara anak, ya, ini luar biasa, sahabat yang dirahmati Allah. Saya pernah mendapati seseorang yang secara materi cukup kaya, ya, harta ada, tapi kemudian Allah tidak menganugerahkannya anak. Ya. Maka kekayaan yang ada itu seolah-olah tidak membuatnya menjadi bahagia. Ya, kebahagiaan itu tidak menjadi maksimal. Ya, walaupun memang bisa angkat anak, ya. Tetapi kan dalam Islam anak angkat berbeda dengan anak kandung. Dan seringkali persoalan ini, ya, ketika seorang suami menikahi seorang wanita dan ternyata kemudian dari pernikahan mereka tidak kunjung melahirkan anak, ini jadi masalah. Ini menimbulkan persoalan, apalagi suami, misalnya suami agamanya bagus, ya, aktif di masyarakat, dakwahnya mantap begitu. Kan sayang kalau kemudian dari dirinya, dari sulbinya tidak lahir keturunan, ya. Karena kalau lahir keturunan, ya, kita bisa meyakini bahwa dia akan mendidik dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ini penting, ya, bagi kaum wanita, bagi Anda yang belum menikah atau akan mau menikah lagi gitu, ya. Kalau yang janda, jagalah, ya, jagalah kesehatan diri. Jagalah kesehatan rahim. Gak ada tuh namanya pap smear, ya. Cek ada nggak potensi kanker gitu. Dicek tuh, ya. Makan jangan sembarangan, jajan jangan cilok aja kecilok gitu kan. Makan ini kita harus paham apa yang kita makan itulah yang kemudian membentuk, ya, membentuk kualitas kesehatan kita. Jadi jangan kadang-kadang kalau saya dia adalah tipikal perempuan kalau udah suka dengan yang pedas-pedas, yang pedas saja, ya Allah, ya. Suka yang manis saja. Sehingga kemudian jadi obesitas, ada stroke sebagainya, akhirnya kemudian jadi masalah kesehatan. Ya, termasuk juga ini bagaimana menjaga kesuburan, ya. Ya, jadi dari mulai remaja gitu, ya, dari mulai balik kemudian sudah berpikiran saya akan menjadi seorang istri, kesehatan organ reproduksi itu harus dijaga, kesehatan tubuh juga harus dijaga. Dan jangan mendekati berbagai hal yang sifatnya kemudian akan menimbulkan masalah kesehatan. Ya, kalau dalam bahasa agamanya wala tulku, dalam Al-Qur'an, ya, wala tulku bi aidikum ilat tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Ya, sengaja gitu, ya, nyoba-nyoba, ya, minum obat-obatan, ya, untuk ini untuk itu, ya. Ya, kan banyak tuh sekarang ya, ternyata efeknya ke rahim, efeknya ke peranakan, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang ternyata juga berisiko menyebabkan peranakan turun, apalah, ya, kesehatan rahimnya. Ini bisa dikonsultasikan dengan dokter. Carilah ilmunya lah, ya, bagaimana supaya kemudian Anda bisa menjadi pribadi, jadi wanita yang subur, ya, sehat. Nah, ini penting supaya apa? Nah, kalau kita sehat, kita akan menjadi wanita yang diprioritaskan untuk dinikahi. Itu yang penting, ya. Itu yang penting. Nah, kenapa ini menjadi penting? Yang pertama, ya,
bahwa ini kalau ini maaf, berbicara wanita subur ya, berbicara wanita subur ya. Jadi kenapa menjaga kesehatan itu penting? Gitu. Karena memang berbicara wanita yang subur ya, sebagaimana tabiat kita, wanita subur itu kan bisa dikenali dengan dua hal. Yang pertama, sehat jasmaninya dari berbagai penyakit yang menghalangi kehamilan. Ada tuh jenis penyakitnya apa? Tokso ya. Tokso itu masalahnya. Itu kan tokso itu kalau nggak salah ini penyebabnya itu dari bulu ya, bulu atau kutu lah sih nggak tahu. Itu ada hubungannya dengan kebiasaan memelihara kucing atau burung gitu kan, ya, binatang lah. Nah penyakit ini kalau kena ya ke wanita ya resikonya dia keguguran terus. Ya. Nah, oleh karena itu di satu sisi ini juga harus diperhatikan ya, jangan sampai kemudian ya rasa sayang kepada binatang kemudian membuat kita terjerumus ke dalam masalah. Jadi kalau bukan berarti saya ngelarang memelihara hewan ya, bukan. Kalau memelihara hewan itu gimana caranya biar hewan ini kemudian tidak menimbulkan masalah kesehatan. Dijaga kebersihan kotorannya, ya dijaga kebersihan bulunya, ya, kandangnya gitu. Itu harus begitu. Kalau nggak begitu beresiko. Nah, kalau sudah kena yang ada nyesel. Jadi kalau si wanita itu selamat ya atau sehat dari penyakit-penyakit yang menghalangi kehamilan, riwayat penyakitnya tidak ada penyakit yang aneh-aneh gitu ya, maka bisa jadi dia memiliki potensi sebagai wanita yang subur. Yang kedua, wanita yang subur itu dikenali dari keturunannya, kondisi ibu dan kondisi saudara-saudaranya yang perempuan. Kalau mereka ibunya normal, ya, anaknya banyak gitu. Ini calon istri saya ini gitu ya, wanita ini katakan begitu lahir dari seorang wanita yang melahirkan 5 anak, 6 anak. Ini saudara kesekian. Itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa si perempuan ini kemungkinan besar subur ya. Karena orang tuanya juga subur, adik-adiknya apalagi sudah dibuktikan yang adik-adiknya yang perempuan begitu atau kakak-kakak yang perempuan juga begitu menikah punya anak juga banyak. Ya. Kalau bicara dulu kan begitu ya, dulu kan belum ada teknologi medis yang memadai. Kalau sekarang ya bisa bawa aja ke klinik kesehatan, ya. Bawa ke dokter penyakit spesialis, penyakit apalah, bawa ke dokter kandungan lah apa, untuk kemudian mengetes kualitas kesuburan si wanita. Ya nggak ada masalah, ya nggak ada salahnya Anda sebagai laki-laki karena ingin memastikan bahwa wanita yang akan Anda nikahi ini subur, punya anak begitu, maka tidak ada masalah bawa ya cek ke rumah ke dokter begitu kan. Ya buat kesepakatan. Atau katakanlah sebelum ini dipastikan katakanlah sebelum betul-betul mau menikah. Karena ini saya kasih tahu ya, saya sudah banyak ya dapat curhatan dari orang bahwa pernikahannya bermasalah gara-gara masalah keturunan, yang kadang masalah nggak punya anak atau susah yang dapat anak. Istri dihantui rasa cemburu, rasa takut suaminya akan cari yang lain karena dia nggak hamil gitu. Suami juga merasa jenuh ya karena di rumahnya sepi, tidak ada anak. Ya. Walaupun nggak ada kepikiran juga misalnya mau nyari istri lain itu kan, tapi kan dia merasa jenuh dia di rumah main keluar. Nah istri ketika lihat suaminya keluar bingung, wah jangan yang padahal suami mau cari suasana yang lebih ramai ya, kalau dengan istri terus bosan misalnya begitu, mau main ke rumah saudara gitu. Nah ini dari sini kemudian muncul masalah. Maka oleh karena itu ya penting ya bagi para calon suami untuk memastikan kesuburan pasangannya sebelum menikah atau serius akan menikahinya. Boleh ya mintalah kepada orang tuanya, ibu, bapak, boleh enggak saya ingin memastikan kesuburan ya anak bapak ini ya, ke dokter ya bolehlah gitu kan. Misalnya mintalah teman kita ya, atau saudaranya yang perempuan menemani kita membawanya ke rumah sakit lalu kemudian cek
Itu ketahuan hasilnya. Oh, begini. Nah, barulah kemudian kita jadikan pertimbangan. Apakah kita akan melanjutkan pernikahan atau kemudian dibatalkan. Lebih baik begitu daripada kemudian setelah menikah jadi masalah. Ya. Karena banyak yang begitu. Atau kita mau pasrah, ada juga tipikal pasangan ya kayak saya begitu modelnya. Ya, waktu saya akan menikahi istri saya yang sekarang ini, beliau jujur. Dia mengatakan, maaf ya Kakanda, ini saya mau jujur gitu ya. Saya itu punya siklus haid yang tidak teratur, gitu ya. Dan biasanya ya, itu juga dari riwayat keputihan, biasanya agak susah dapat anak. Saya digituin sama istri saya, sama calon istri saya. Ya masih saya lah ya. Lalu kemudian saya pikir, ya Allah, gitu kan, apakah saya berhak punya anak atau tidak, ya kembali kepada Allah. Ya, dalam diri saya yang terpikir, ya urusan anak itu urusan Allah. Ketika itu saya pada posisi saya siap untuk dianugerahi anak atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian saya katakan, kau usah dipikirin ya. Itu nanti kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikhtiarin. Nah, prinsipnya begitu. Jadi bukan hanya saya mau pasrah kepada Allah, enggak, tetap ikhtiar. Ya. Kalau memang itu gara-gara penyakit, ya kita cari obatnya dan kita pasrahkan kepada Allah. Karena di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Berapa banyak pasangan yang sehat, subur dua-duanya, tapi enggak juga punya anak. Tapi ada juga kasus di mana pasangan, ya salah satunya punya masalah, ya kesuburan, tapi ternyata kemudian Allah menganugerahkan anak, mengamanahkan anak. Jadi bab anak itu babnya Allah, urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu saya berpikir begitu, dan alhamdulillah memang setelah menikah ya ikhtiar ya dilakukan untuk menghilangkan penyakitnya itu, dan qadarullah ya di tahun pertama pernikahan ya terjadi kehamilan. Ya nggak nunggu lama juga gitu. Alhamdulillah. Ya, itulah bagian dari ketawakalan kita gitu kan. Ya begitulah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi ini kita berbicara bagaimana idealnya dan bagaimana kemudian kita menghindari penyesalan ya. Mungkin di antara kita yang tidak memiliki konsep ketawakalan sedemikian rupa begitu. Pokoknya ingin ada kepastian bisa punya anak nih gitu kan. Secara zahir. Artinya secara ikhtiarnya bisa dilihat begitu. Ya, kalau hakikatnya kan nanti kembali kepada Allah, maka ya boleh ya dibawa ke rumah sakit dicek begitu ya, subur atau tidaknya. Kalau ada masalah kemudian dijadikan bahan pertimbangan. Nah ini penting sebelum kemudian ya, itu menjadi masalah. Menjadi masalah. Nah yang hendak senantiasa dijaga adalah siapa saja yang menikahi wanita yang subur dan sangat menginginkan mempunyai anak yang banyak ya, maka hendaknya mengetahui dengan baik berbagai macam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab memberi nafkah, tanggung jawab mendidik, tanggung jawab mengajar ya. Maka kalau dia tidak paham tanggung jawab dengan konsekuensi punya anak yang banyak, maka ia akan langsung bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah menyia-nyiakan anak. Semangatnya bagus, saya pengen punya anak banyak, Allahu Akbar begitu ya. Jebret misalnya nih kayak lahir punya anak 5, punya anak 6, bingung nafkahinnya, sekolah mahal gitu ya, makan harian susu begitu, wah nggak buat akhirnya ya, karena biasa tuh ada orang stres tahu nggak stres kemudian milih melarikan diri tanggung jawab. Atau semangat kerjanya nggak menggebu-gebu, kan harusnya gitu, semangat kerja jumlah keturunan harus berimbang dengan semangat kerja. Kalau memang punya anak banyak ya semangat kerjanya harus tinggi. Ini kadang-kadang ada orang yang punya anak banyak semangat kerjanya rendah, lebih senang di rumah ya. Kalau di kantor juga nggak produktif, maka kemudian di PHK. Udah di PHK nyari kerja susah, akhirnya minta-minta ke saudara. Itu kejadian begitu banyak ya. Nah, ini juga tidak sehat. Ini bukan tipikal jiwa seorang muslim. Kalau sampai itu terjadi, maka orang ini akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah
Ya, bahwa sesungguhnya Allah akan meminta tanggung jawab setiap pemimpin atas siapa yang dipimpinnya. Ya, dalam sebuah hadis yang disebutkan ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinan kamu. Dan kata Rasulullah ya disebutkan di dalam hadis ini ya, apakah dia melaksanakannya, apakah dia menyanyikannya sehingga seseorang ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Ya. Hatta yus'al ya, ar-rajulu an ahli baiti. Ada sampai nanti Allah akan menanyakan kepada seorang laki-laki tentang kondisi keluarganya. Jadi semangat untuk menikahi gadis yang subur ya, yang bisa punya anak banyak setahun satu ya. Kan ada ya tipikal perempuan saking suburnya ya, kalau apa bahasa istilahnya itu saya lupa ya, senggol aja jadi kesenggol aja jadi gitu ya, ada yang mengistilahkannya begitu, betul-betul subur ya, bahkan dalam 1 tahun itu belum segenap setahun sudah bisa kemudian hamil lagi. Nah kalau sampai seperti itu ya, semangat untuk mendapatkan keturunan yang banyak harus diimbangi dengan kemampuan ya, dan juga kondisi ya, bagaimana kita bertanggung jawab. Harus dihitung, dikalkulasi ya, dengan sekarang saya pegawai gaji sekian ya. Kalaulah karir lancar nanti di tahun sekian kemungkinan itu ada lah. Itu harus dihitung-hitung gitu kan, kira-kira kalau punya anak idealnya berapa, nah gitu ya, bisa nggak lebih. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang semangat mengamalkan hadis tapi nggak mengukur kemampuan diri. Nah, kan ada orang semangat mengerjakan sholat tahajud lalu kemudian meninggalkan sholat subuh, ada yang begitu kan? Jangan sampai begitu. Semangat untuk punya keturunan yang banyak lalu kemudian malah lalai terhadap tanggung jawab, lalai terhadap kewajiban yang pada akhirnya kemudian ini menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya jadi siapa saja yang ingin melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab ya, anak-anak yang telah diperintahkan oleh agama dalam Islam, maka hendaklah ia menikah. Maka yang hendak menikah hendaknya memilih wanita yang subur supaya bilangan umat Rasulullah SAW yang dilahirkan semakin bertambah banyak. Hal demikian itu karena arahan langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Ketika ada seorang yang datang kepada beliau, saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyukai seorang wanita yang memiliki keturunan, pangkat dan harta, namun dia tidak bisa memiliki anak. Apakah aku sebaiknya menikahinya? Lantas Rasulullah SAW melarangnya. Kemudian ia datang yang kedua kalinya lalu bertanya seperti yang pertama dikali ia ucapkan, hingga kemudian ia mendatangi untuk yang ketiga kalinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, tazawwajul wadud ya. Tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirun bikumul amam ya. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur lagi penyayang, karena aku berbangga dengan jumlah yang banyak. Mukatsirum bikumul umam ya. Jadi Rasulullah SAW begitu bangga kalau kemudian, jadi kalau ditanya alasan apa Rasulullah kemudian melarang laki-laki ini menikahi wanita yang tadi disebut, jadi kaya, dia punya keturunan yang bagus ya, maksudnya lahir dari keturunan yang bagus, kedudukan bagus, tapi dia nggak bisa punya anak. Maka kata Rasulullah janganlah itu kan, karena harapan Rasulullah ya umatnya banyak. Ini tentu dihadapkan, ini kasusnya kasus sahabat itu ya. Kita hanya bisa mengambil ibrah. Nah, dalam kasus kita ya, kalau memang Anda sudah siap dengan segala konsekuensinya, ya, akan tetap berbahagia walaupun tidak ada keturunan, akan tetap taat kepada Allah walaupun tidak ada keturunan, maka tidak ada masalah untuk menikahi wanita yang tidak punya, yang katakanlah mandul begitu ya. Nah, konsepnya itu saja sih. Demikian sahabat dan dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa mendatangkan manfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin juga undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.